Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan channel Mapen 7, channel pertanian kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ataupun belajar bersama, yaitu tentang penyebab panen kopi menurun. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video dari channel ini, sehingga membantu berkembangnya channel ini dan mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja. Tentunya tiap tahunnya atau tiap pasca panen tentunya ada pasang surut ataupun ketidakstabilan hasil panen kopi dari teman-teman dan kita semuanya. Yang akan kita bahas yaitu apa sih penyebab dari menurunnya panen kopi tersebut. Jadi langsung aja, secara global yaitu ada dua faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ataupun mungkin menurunnya panen kopi dari perkebunan kita semua. Yang pertama yaitu ada faktor alam, yang kedua itu faktor dari kitanya sebagai petani kopi. Jadi ada dua faktor yang nantinya akan kita ulas lebih dalam, hal-hal apa yang menyebabkan panen kopi dari perkebunan kita menurun. Langsung saja. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Jadi kita tahu kalau di akhir-akhir ini cuaca ataupun iklim di Indonesia kurang menentu atau tidak stabil. Jadi perubahan iklim itu akibat dampak pemanasan global ya, yang menyebabkan krisis iklim, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas biji kopi. Jadi perubahan iklim ini membuat cuaca sulit diprediksi. Ini sangat berpengaruh, perubahan iklim ataupun cuaca. Ketika cuaca tidak stabil atau tidak menentu, tentu akan berdampak dengan pembungaan. Itu ketika musim hujan datang ataupun jatuh di lebih awal daripada musim yang seharusnya, tentu pembungaan juga akan berpengaruh. Begitu juga misalkan musim penghujan tiba telat daripada musim yang seharusnya, juga akan berpengaruh, nantinya akan mempengaruhi ataupun berdampak pada hasil panen karena pembungaannya pun kurang maksimal. Yang nomor dua yaitu sistem pemeliharaan. Jadi kemungkinan dari kita semua ada melakukan sistem atau manajemen sistem pemeliharaan itu masih belum stabil. Jadi belum bisa merubah sistem pemeliharaan yang tradisional untuk mengubah menjadi ke sistem pemeliharaan yang lebih modern. Adapun sistem pemeliharaan itu memenuhi atau mencakup beberapa aspek dalam pemeliharaan ataupun perawatan pada pohon kopi. Jadi harapannya kepada teman-teman, apalagi kita sebagai petani kopi muda, itu sistem pemeliharaan yang kemarin itu cukup biasa-biasa saja, asal tanam ataupun asal rawat, kita harus merubah dengan sistem pemeliharaan yang lebih kekinian. Jadinya kita banyak belajar, sharing-sharing atau berbagi ilmu lewat komunitas ataupun lewat informasi dari YouTube atau dan sebagainya. Harapannya kita bisa lebih tahu ataupun lebih banyak ilmu tentang
penanaman ataupun budidaya kopi, sehingga harapannya nanti panen kopi itu bisa meningkat tiap tahunnya, jadi malah tidak menurun ataupun paling enggak ya stabil. Yang ketiga, siklus tahunan produktivitas. Jadi produktivitas kopi itu akan tinggi secara faktor alam ya, akan tinggi ketika kemarau panjang. Jadi itu bisa kita lihat ketika musim kemarau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, itu otomatis itu pohon ataupun buah kopi akan meningkat dalam pembuahan atau produktivitasnya. Secara logika, kalau kita melakukan stressing, itu stressing alami ya, itu stressing alami kalau kemarau panjang itu. Jadi ketika si pohon kopi kekurangan air dan dia akan stres pada pohonnya, dan nanti ketika penghujan tiba ataupun terkena air, secara otomatis pembungaannya dia akan lebih banyak. Nah, contohnya pada tahun ini musim kemaraunya ya cukup dikatakan panjang. Nah, kita lihat pada fase pembungaan kemarin, hampir setiap pohon kopi itu mengeluarkan bunga. Nah, untuk menghasilkan panen yang maksimal ataupun tidak menurun, tentunya kita harus melakukan tindakan bagaimana agar bunga tersebut bisa menjadi biji ataupun buah kopi itu secara maksimal. Nah, tentunya kita harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan produktivitasnya pada tanaman kopi. Nah, sudah kita bahas ataupun kita bagikan tip ataupun triknya di video saya sebelumnya, silakan ditonton. Yang selanjutnya yaitu pemangkasannya kurang diperhatikan. Ini termasuk pemeliharaan perawatan ya. Jadi pemangkasan pada pohon kopi ini tentunya juga harus diperhatikan. Misalkan tumbuh tunas-tunas cacing ataupun tunas-tunas air kayak gini. Nah, ini harus diperhatikan, harus dibuang saja. Nah, ini harus dibuang. Nanti harapannya apa? Harapannya nutrisi yang terserap dari akar, misalkan kita dari pemupukan ataupun perawatan tanah lainnya, itu bisa terserap maksimal oleh buah kopi ketika terlebih pada kopi pada masa ataupun fase pembuahan. Jadi kita harus melakukan perawatan ekstra pada fase ini sehingga buah kopi ataupun calon biji kopi ini kelihatan masih fase mata yuyu ya, ini bisa maksimal nanti bisa menua ataupun bisa dipanen lebih maksimal ketika kita melakukan perawatan secara rutin pada fase ini. Yang selanjutnya yaitu kurangnya memperhatikan pemupukan. Jadi pemupukan juga menjadi faktor utama untuk mengurangi ataupun meminimalisir menurunnya panen kopi pada kebun kita. Jadi pada fase ini selain pemangkasan perawatan, itu pemupukan juga harus diperhatikan. Karena apa? Pada fase ini tanaman ini sangat-sangat membutuhkan sebanyak mungkin nutrisi untuk bisa membesarkan buah, menjaga buah dari kerontokan, ataupun nantinya sampai buah sampai merah dan siap dipanen. Jadinya kita harus lebih maksimal dalam pemangkasan, dalam pemupukan. Misalkan pada fase ini kebetulan ketika buah kopi terlihat mata yuyu kayak gini, dan kebetulan juga ini baru musim penghujan mulai tiba, itu sangat tepat ketika kita melakukan pemupukan. Jadinya
bagi teman-teman yang belum melakukan pemupukan, silahkan saja cepat-cepat, karena pemupukan yang bagus itu kita lakukan di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Dia ini kebetulan di awal musim penghujan, dan kebetulan buah kopi juga masih kelihatan ini mata ketam, jadinya segera saja lakukan pemupukan untuk memboster ataupun memberikan banyak nutrisi kepada tanaman kopi. Jadi nutrisi yang kita berikan dengan pupuk itu bisa sepenuhnya atau langsung bisa diserap oleh buah kopi, sehingga nantinya panen ataupun buah kopi akan lebih maksimal dan tidak terjadi penurunan panen dalam pasca panen nantinya. Adapun pupuk yang digunakan itu juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu teman-teman bisa menggunakan pupuk majemuk saja, jadi jangan menggunakan pupuk tunggal untuk menghindari yaitu keruntukan ataupun dampak negatif lainnya. Jadi pupuk majemuk teman-teman bisa menggunakan NPK, jadi ada keseimbangan lah paling enggak, mengingat cuaca pada tahun ini juga tidak stabil, sehingga untuk menghindari nanti ada dampak negatif, saya harapkan teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK. Ya, demikian jadi faktor ataupun penyebab menurunnya panen kopi itu ada beberapa faktor. Kepada teman-teman yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar, bisa kasih masukan ataupun kritik untuk membantu berkembangnya channel saya. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.